dengan cara menunjukkan cinta kepada Ibu Pertiwi. Bagi kami, menghasilkan data yang berkualitas adalah komitmen yang terpatri dalam sanubari. Dari waktu ke waktu yang telah dilalui, membangun negeri nyatanya tidak semudah menjentikan jari. Data yang akurat adalah kunci. Statistik telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Kegiatan statistik di Indonesia dimulai sejak masa Hindia Belanda di bawah lembaga Director van Landbouw Nijverheid en Handel, lalu berganti nama menjadi Central Kantor voor de Statistiek. Pasca kemerdekaan, lembaga tersebut mengalami beberapa kali penggantian nama, yaitu Kantor Pusat Statistik, Biro Pusat Statistik, hingga akhirnya pada 19 Mei 1997 ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik yang menetapkan nama Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS mencakup seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan keadaan geografis yang sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, ujung Miangas hingga Pulau Rote, kantor BPS tegak berdiri di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyedia data statistik, BPS berstatus sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karena itu, independensi adalah hal yang mutlak bagi BPS. Menyediakan data statistik berkualitas untuk Indonesia maju adalah visi kami. BPS bertanggung jawab menyediakan data statistik dasar, membantu penyelenggaraan statistik khusus, dan mendukung pelaksanaan statistik sektoral. Kegiatan utama BPS adalah menyelenggarakan sensus. 3 sensus yang diselenggarakan oleh BPS, yaitu sensus penduduk pada tahun berakhiran 0, sensus pertanian pada tahun berakhiran 3, dan sensus ekonomi pada tahun berakhiran 6. Selain itu, BPS juga melakukan ratusan survei rutin untuk mendukung ketersediaan data khusus. Survei yang dilakukan di BPS antara lain survei sosial ekonomi nasional, survei angkatan kerja nasional, pendataan potensi desa, pendataan kerangka sampel area, survei ongkos usaha tani, survei pertanian antar sensus, survei biaya hidup, dan survei lainnya. Dalam melakukan pengumpulan data di lapangan, BPS menggunakan metode wawancara secara tatap muka atau pengisian secara mandiri oleh responden. Keamanan data yang telah diperoleh menjadi prioritas utama BPS. Setiap data yang diperoleh dari responden dijaga kerahasiaannya dan dijamin oleh undang-undang. Data kemudian ditabulasikan, diolah, dianalisis, dan dipublikasikan tepat waktu untuk digunakan pada berbagai keperluan. BPS diperkuat oleh lebih dari 16.000 pegawai yang tersebar di 34 kantor BPS provinsi dan 514 kantor BPS kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Selain itu, BPS dibantu oleh tenaga mitra statistik terlatih yang berlandaskan pada nilai inti, profesional, integritas, amanah. BPS juga turut melakukan pendidikan dan pelatihan statistik. Politeknik Statistika STIS adalah perguruan tinggi kedinasan yang dikelola untuk mencetak generasi unggul di bidang perstatistikan dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Muatan kurikulum yang diajarkan berbeda dengan universitas lain karena terdapat mata kuliah ofisial statistik. BPS juga memiliki pusat pendidikan dan pelatihan sebagai wadah pengembangan SDM baik di bidang statistik maupun komunikasi, public speaking, kepemimpinan, dan lain-lain. Pusdiklat BPS tak hanya berfokus pada pengembangan SDM BPS, tetapi juga terbuka dalam hal pengembangan kompetensi fungsional statistisi, peranata komputer, dan statistik sektoral. Kepercayaan pemerintah, masyarakat, hingga dunia internasional adalah pelecut semangat bagi BPS untuk terus menghasilkan data yang up-to-date dan akurat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung ketersediaan data statistik di Indonesia
Berpartisipasi aktif dan memberikan jawaban yang jujur sebagai responden adalah motivasi kami untuk tidak pernah berhenti melayani dengan hati. Seluruh data yang dihasilkan oleh BPS dapat diakses langsung melalui bps.go.id atau dapat langsung datang ke pelayanan statistik terpadu di kantor BPS terdekat yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. BPS akan terus menyediakan data statistik yang akurat, handal, terpercaya, karena data mencerdaskan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu, Kepala BPS Kabupaten Kota dan seluruh jajaran BPS se-Jawa Timur, Bapak Ibu Kepala atau yang mewakili dari OPD maupun instansi, serta rekan-rekan media yang berbahagia. Tadi sudah kita ikutin bersama perkembangan ekspor impor secara nasional, ditambah dengan indeks perilaku anti korupsi. Pada hari ini tanggal 15 Juni 2021, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur hanya menyampaikan perkembangan ekspor impor Provinsi Jawa Timur kondisi bulan Mei 2021. Untuk melihat perkembangan ekspor dan impor, kita lihat perkembangan ekspor dulu, ya, di mana Provinsi Jawa Timur pada ekspor pada bulan Mei 2021 ini tercatat, ya, ini tercatat 1,69 miliar US dollar, ya, atau mengalami penurunan secara mantuman 13,14% bila dibandingkan dengan April 2021, ya, yang sebesar 1,94 miliar US dollar. Penurunan kinerja ekspor pada bulan Mei 2021 ini disebabkan karena turunnya ekspor migas maupun juga non-migas. Ini bisa kita lihat di bulan Mei, ya. Pada bulan Mei ini ada beberapa hari libur, ya, nasional, ya. Ada kenaikan Islamasi, ada Idul Fitri, dan juga ada Hari Raya Waisak, ya. Ini juga turut berperan, ya, terhadap kinerja ekspor pada bulan Mei, karena ada beberapa memang hari libur, ya, bila dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat ekspor sektor non-migas, ya, bahwa pada bulan Mei 2021 ini mengalami penurunan sebesar 29,97%, ya. Untuk non-migasnya mengalami penurunan sebesar 11,43%, sedangkan migasnya 29,97%. Itu yang kinerja secara mantumannya. Kalau kita lihat secara year on year, artinya bulan Mei 2021 dibandingkan dengan bulan Mei 2020, ya, di mana bulan Mei 2020 ini terjadi memang puncak daripada COVID, ya, sehingga aktivitas ekonomi ini juga cukup terganggu. Nah, kalau kita lihat secara year on year, total ekspor ini mengalami kenaikan sebesar 51,26%, ya, dari 1,11 miliar US dollar menjadi 1,69 US dollar. Kenaikan ini
disebabkan karena adanya kenaikan baik itu ekspor migas maupun non migas yang secara signifikan ya. Karena ya tadi bahwa pada bulan Mei 2020 ini terjadi puncak pandemi ya, sehingga aktivitas ekonomi juga terganggu, khususnya adalah di ekspor dan impor. Selanjutnya kita lihat di slide berikutnya terkait dengan perkembangan nilai total ekspor selama 3 tahun terakhir ya. Ini kita lihat misalnya di 2019 yang warna biru ya, memang sebelum adanya pandemi ini mempunyai kecenderungan ekspornya melandai ya, dan lebih tinggi bila dibandingkan dengan ekspor yang tahun 2020 ya, yang warna merah. Ini tentunya dampak daripada COVID ini kita bisa lihat ya dari grafik tersebut. Akan tetapi kondisi 2021 ini sudah mulai bangkit ya, kinerja daripada ekspor. Bahkan kalau kita bandingkan dengan periode tahun sebelumnya, terlihat bahwa misalnya bulan Mei 2021 yang sebesar 1,69 miliar telah melebihi ya capaian pada tahun 2020 yang tercatat 1,11 miliar. Demikian juga dengan ekspor non migas, ini tidak jauh berbeda ya, di mana dengan ekspor non migas ini memang dominan ya yang ada di Jawa Timur. Kalau kita lihat dan kita bandingkan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya, maka nilai ekspor non migas pada Mei 2021 ini yang tercatat 1,56 miliar US dollar ini melebihi Mei 2020 yang 1,10 miliar US dollar, akan tetapi masih di bawah 2019 yang tercatat 1,72 miliar US dollar. Itu yang terkait dengan perkembangan. Kemudian kita lihat bagaimana menurut sektor pada bulan Mei 2021, terlihat jelas bahwa secara mantuman perkembangan ekspor menurut sektor ini mengalami penurunan ya. Secara total tadi 13,14%. Kalau kita lihat menurut sektor, misalnya migas, ini juga turun 29,97%, pertanian 31,14%, ya, industri pengolahan 9,65%, sedangkan pertambangan dan lainnya 11,56%. Hal ini berbeda tatkala kita melihat secara year-on-year-nya, di mana secara total memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, ya, 51,26%. Tapi kalau kita lihat tidak semua sektor mengalami kenaikan. Ya. Kenaikan tertinggi ada di migas ya, sampai dengan 593,78%. Ya. Kalau secara persentase memang tinggi, ya. Tapi kalau secara nilai memang tidak begitu tinggi untuk migas, karena memang dominan ekspor Jawa Timur adalah ekspor non migas. Ya. Pertanian naik 0,20%, industri pengolahan 46,69%. Di sisi lain, ada sektor pertambangan dan lainnya justru mengalami penurunan. Ya. Kalau kita lihat dari sisi non migas secara total memang kita tinggi ya, sekitar untuk bulan Mei 90,80%. Ya. Di sektor-sektor lain ini belum begitu besar. Lanjut. Jadi kalau kita lihat secara nominal, peningkatan terbesar nilai ekspor non migas ya, untuk yang HS 2 digit
pada bulan Mei 2021 ini golongan tembaga atau HS74 ini naik sebesar 50,38 juta US dollar. Yang selanjutnya berturut-turut seperti golongan besi dan baja, HS72 naik 42,59 juta US dollar. Golongan perhiasan permata HS71 naik 38,24 juta US dollar. Golongan kapal laut HS89 naik 3,88 juta US dollar dan golongan pakaian jadi bukan rajutan atau HS62 ini naik sebesar 3,40 juta US dollar. Hal berbeda atau sebaliknya ini terjadi beberapa komoditas ekspor non-migas pada Mei 2021 yang mengalami penurunan. Ini misalnya ikan dan udang atau HS03 ini turun 29 juta US dollar. Golongan lemak, minyak, hewan atau nabati HS15 ini turun 27,21 juta US dollar. Golongan daging dan ikan olahan HS16 ini turun sebesar 25,70 juta US dollar. Golongan perabot penerbangan rumah HS94 turun sebesar 20,56 juta US dollar, serta golongan kopi, teh, dan rempah atau HS09 ini turun sebesar 19,46 juta US dollar. Di slide berikutnya kita lihat ada 10 golongan, 10 besar golongan barang utama ekspor non-migas pada Mei 2021. Kalau kita jumlahkan, ini memberikan sumbangan sebesar 1,02 miliar US dollar atau sekitar 65,51% dari total ekspor non-migas. Golongan tembaga misalnya ini merupakan komoditas penyumbang ekspor non-migas yang terbesar pada bulan Mei 2021 dengan nilai 180,44 juta US dollar. Disusul berikutnya golongan perhiasan permata sebesar 153,49 juta US dollar. Golongan lemak dan minyak hewan atau nabati sebesar 129,29 juta US dollar. Dan seterusnya bisa dilihat di slide maupun nanti di PRS-nya. Perubahan nilai ekspor non-migas pada Mei 2021 bila kita bandingkan dengan April 2021 secara mantuman untuk 10 golongan barang utama untuk HS 2 digit ini terlihat kita bisa melihat bahwa ada 7 golongan yang mengalami penurunan dan ada 3 golongan lainnya yang mengalami kenaikan. Untuk yang kenaikan yang tertinggi terjadi pada besi dan baja dengan kenaikan 166,73%, disusul tembaga dengan kenaikan 38,74%, perhiasan permata kenaikannya 33,18%. Sementara untuk penurunan terbesar secara persentase ini di golongan daging dan ikan olahan dengan penurunan sebesar 32,54%, disusul oleh ikan dan udang dengan penurunan sebesar 27,32%. Kemudian kita lihat berdasarkan volume dari 10 golongan barang utama HS2 digit ini ada 8 golongan diantaranya yang mengalami penurunan dan hanya ada 2 golongan lainnya yang mengalami peningkatan. Sejalan sebetulnya dengan perubahan nilai, golongan komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi ada di golongan besi dan baja dengan kenaikan 288,06% yang dari 14,29 ribu ton menjadi 55,45 ribu ton. Sedangkan untuk yang penurunan dengan volume yang tertinggi ini terjadi pada golongan
daging dan ikan olahan dengan penurunan sebesar 35,11% dari 11,60 ribu ton menjadi 7,53 ribu ton. Itu yang terkait dengan golongan barangan utama untuk HS 2 digit. Sekarang kita lihat negara tujuan, ya, di mana peningkatan nilai ekspor non migas pada Mei 2021 ya, secara nominal ya, ini tertinggi ada ke Swiss ya dengan kenaikan sebesar 32,89 juta US dollar ya. Berikutnya ada Singapura misalnya, ini naik 13,69 juta US dollar, Kenya ya 7,85 juta US dollar, Vietnam naik 6,94 juta US dollar ya, dan ke Qatar 6,48 juta US dollar. Di sisi lain ya, untuk yang mengalami penurunan, ini ada beberapa ekspor yang ke Jepang misalnya, ini mengalami penurunan sebesar 43,77 juta US dollar, ke Amerika Serikat turun 42,48 juta US dollar, dan ke Tiongkok ya, 30,62 juta US dollar, Malaysia turun 28,83 juta US dollar maksud saya. Kemudian ke India ini turun sebesar 25,38 juta US dollar. Kemudian kita lihat pangsa ekspor non migas ya, secara kumulatif dari Januari sampai dengan Mei 2021, di mana total secara kumulatif ekspor non migas Jawa Timur selama bulan Januari sampai dengan Mei 2021 ini tercatat 8,05 miliar US dollar ya. Ini utamanya ditujukan ke Amerika Serikat ya 1,27 miliar US dollar atau sekitar 15,82% dari total ekspor non migas. Kemudian disusul selanjutnya ke Jepang 1,26 miliar US dollar atau 15,71%, ke Tiongkok ya, ini ke Tiongkok ada sebesar 1,04 miliar US dollar atau sekitar 12,91%, dan seterusnya ke Malaysia, India, Vietnam, Korsel, Thailand, Belanda, dan Australia. Jadi kalau kita lihat menurut kawasan ekspor selama Januari sampai dengan Mei 2021, ekspor non migas Jawa Timur ini banyak ke ASEAN ya, karena ini ASEAN menjadi tujuan utama, yaitu mencapai 18,51% dari total ekspor non migas senilai 1,49 miliar US dollar. Sedangkan untuk Uni Eropa ini tercatat 8,74% atau sekitar 0,70 miliar US dollar. Itu yang berkaitan dengan ekspor. Sekarang kita lihat impornya. Untuk impor Jawa Timur, di mana impor Jawa Timur pada bulan Mei 2021 ini tercatat 2,08 miliar US dollar atau mengalami penurunan sebesar 13,27% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya April 2021 atau secara mantumannya. Ini penurunan ini lebih disumbangkan oleh penurunan non migas ya yang lebih dominan, meskipun kita lihat impor migas ini mengalami kenaikan. Ya. Nilai impor non migas pada Mei 2021 yang tercatat 1,51 miliar US dollar ini turun ya sebesar 22,15%
bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 1,94 miliar US dollar. Untuk impor migas ini yang sebesar 0,57 miliar US dollar ini justru mengalami kenaikan sebesar 24,30% bila dibandingkan dengan bulan April 2021 yang tercatat 0,46 miliar US dollar. Bila kita bandingkan dengan tahun sebelumnya atau year-on-year-nya, tadi yang saya sampaikan secara manduman, kalau kita lihat secara year-on-year, ini sama ya kondisinya dengan kondisi ekspor, ya year-on-year-nya mengalami kenaikan. Untuk impor ini mengalami kenaikan sebesar 64,34% dari 1,26 miliar US dollar menjadi 2,08 miliar US dollar. Kenaikan ini disebabkan karena nilai impor ya baik itu migas maupun non migas ini mengalami kenaikan. Ya misalnya migas ini naik 270,73%, kemudian untuk impor non migas naik 35,82%. Kemudian bagaimana kita lihat perkembangan selama 3 tahun terakhir, ini nampak secara fluktuatif ya terjadi ya. Kita lihat setiap bulannya memang tidak sama, tidak flat, tetapi kumulatif ya. Dan nampak jelas bahwa adanya pandemi COVID-19 ini kinerja impor pun juga terganggu ya, sehingga kalau kita lihat dibandingkan dengan 2019 ini kinerja impor lebih baik di 2019 bila dibandingkan dengan 2020 ya. Nah, untuk yang 2021 kinerja impor ini juga ada perbaikan ya, khususnya di bulan Mei yang mencapai 2,08 miliar. Ini merupakan capaian tertinggi ya sepanjang 3 tahun terakhir ya. Kalau kita bandingkan dengan 2019 dan 2020, inilah capaian yang tertinggi pada bulan Mei 2021 ya. Demikian juga dengan impor non migas ya di grafik di bawah. Ini nampak bahwa pada Mei 2021 ya mencapai 1,51 miliar US dollar. Ini lebih baik dibanding dengan Mei 2020 ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan Mei 2019 ini nampak lebih rendah. Itu yang terkait dengan perkembangan. Selanjutnya kita lihat menurut golongan penggunaan barang ya. Jadi selama bulan Mei 2021 impor Jawa Timur ini masih didominasi oleh bahan baku atau penolong ya. Ini yaitu sebesar 1,51 miliar US dollar. Kontribusinya cukup besar ya, 72,83% dari total impor. Selanjutnya disusul oleh barang konsumsi yang tercatat 445,16 juta US dollar atau sekitar 21,43%, dan barang modal hanya tercatat 119,14 juta US dollar atau 5,74%. Kita lihat secara mantumannya ya, perubahannya antara Mei dibandingkan dengan bulan sebelumnya, di mana kita lihat secara total ini mengalami penurunan 13,27%. Tapi kalau kita lihat menurut penggunaan barang, misalnya barang konsumsi ini juga turun ya, minus 7,57%. Bahan baku penolong juga turun ya, sebesar 14,15%. Barang modal pun juga turun ya, 21,16%. Kemudian kalau kita lihat secara year-on-year-nya ya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
kondisi bulan Mei, terlihat bahwa secara total impor mengalami kenaikan 64,34%. Kalau kita lihat menurut penggunaan barang, misalnya barang konsumsi ini juga meningkat ya 47,60%. Bahan baku atau penolong ini juga mengalami kenaikan 78,02% ya. Sedangkan untuk barang modal ini mengalami kenaikan tetapi tidak sebesar barang konsumsi dan barang bahan baku atau penolong. Untuk barang modal ini mengalami kenaikan secara year on year 5,91%. Selanjutnya kita lihat untuk peningkatan nilai impor ya, untuk komoditas barang AS untuk 2 digit ya pada Mei 2021 ya. Secara nominal di mana yang tertinggi ini ada di HS 08 yaitu buah-buahan dengan peningkatan sebesar 33,65 juta US dollar. Kemudian disusul oleh sayuran HS 07 naik 13,38 juta US dollar. Golongan untuk ampas atau sisa industri makanan HS 23 naik 3,71 juta US dollar. Golongan kapal terbang dan bagiannya HS 88 ini naik 2,92 juta US dollar, dan golongan senjata atau amunisi dengan kode HS 93 ini naik sebesar 2,71 juta US dollar. Sementara untuk golongan untuk yang mengalami penurunan ini seperti HS 71 yaitu perhiasan ya, perhiasan dan permata ini turun sebesar 86,42 juta US dollar. Kemudian biji-bijian berminyak HS 12 turun sebesar 78,17 juta US dollar. Kemudian golongan besi dan baja HS 72 turun sebesar 67,28 juta US dollar. Golongan pupuk HS 31 turun 54,77 juta US dollar, dan golongan plastik dan barang dari plastik atau kita kode HS-nya adalah 39 ini juga turun sebesar 27,18 juta US dollar. Selanjutnya kita bisa lihat untuk 10 ya golongan barang utama impor non-migas pada Mei 2021 yang memberikan sumbangan 0,85 miliar US dollar atau secara persentasenya sebesar 56,18% dari seluruh total impor non-migas. Kita lihat untuk komoditas utama penyumbang impor non-migas pada Mei 2021 adalah mesin-mesin atau pesawat mekanik ya. Ini sebesar 142,12 juta US dollar. Disusul selanjutnya seperti ampas, sisa industri makanan sebesar 128,79 juta US dollar, sedangkan untuk besi dan baja sebesar 106,06 juta US dollar ya. Selanjutnya bisa lihat di slide ya, maupun nanti PRS. Kalau kita lihat berdasarkan nilainya ya, untuk 10 golongan utama tersebut ini ada 4 yang mengalami kenaikan ya. Kalau ini kita lihat, dan ada sekitar 6 golongan ini yang mengalami penurunan bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau Mei di 2021 dibanding dengan April 2021 ya. Nah, untuk kenaikan terbesar terjadi pada buah-buahan ya sebesar 63,97% untuk yang mengalami kenaikan. Di sisi lain yang mengalami penurunan terbesar ada di golongan besi dan baja sebesar 38,82%.
Kemudian yang di kolom berikutnya ya untuk yang volumenya dari 10 golongan barang utama HS2 digit ya, ini ada 4 golongan barang yang mengalami kenaikan dan ada 6 golongan barang yang mengalami penurunan bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Volume impor golongan sayuran ini yang mengalami kenaikan tertinggi tercatat 51,75%, sedangkan untuk impor dengan penurunan yang terbesar terjadi pada golongan besi dan baja dengan penurunan volume sebesar 38,95%. Itu yang berkaitan dengan impor ya, khususnya untuk yang 10 golongan barang utama. Kemudian kita lihat berdasarkan negara, ya, negara asal impor, di mana peningkatan nilai impor non migas ya, secara nominalnya bahwa pada Mei 2021 ini tertinggi berasal dari Argentina dengan kenaikan sebesar 41,15 juta US dollar, disusul oleh Italia ya, ini naik sebesar 16,21 juta US dollar. Selanjutnya Australia naik 15,86 juta US dollar. Kazakhstan naik sebesar 9,01 juta US dollar dan Belarusia ini naik sebesar 7,52 juta US dollar. Sebaliknya di sisi lain ada yang mengalami penurunan untuk nilai impor non migas pada Mei 2021 ya, berturut-turut misalnya dari Amerika Serikat ini turun 115,69 juta US dollar ya. Selanjutnya Hong Kong turun 80,53 juta US dollar, India turun 53,04 juta US dollar. Kemudian Federasi Rusia turun 49,67 juta US dollar dan penurunan yang kecil ya ada di Kanada tercatat 28,66 juta US dollar. Kita lihat secara kumulatif Januari sampai dengan Mei ya, di mana untuk Jawa Timur selama periode tersebut ini masih didominasi dari Tiongkok yang mencapai 2,30 miliar US dollar atau sekitar 28,29%. Selanjutnya disusul oleh Amerika Serikat 0,65 miliar US dollar atau 8,04%. Dari India sebesar 0,39 miliar US dollar atau 4,84%, dan seterusnya seperti Thailand, Hong Kong, Australia, Brasil, Singapura, Jepang, dan Argentina. Kemudian berdasarkan kawasan, impor non migas dari kawasan ASEAN ini tercatat sebesar 13,51% dari total impor non migas dengan total transaksi sebesar 1,10 miliar US dollar, sedangkan dari kawasan Uni Eropa tercatat 0,57 miliar US dollar atau sekitar 7,03%. Itu yang berkaitan dengan rilis impornya. Sekarang kita lihat neraca perdagangan barangnya. Setelah kita lihat ekspor, impor, ini kita bisa lihat neraca perdagangannya. Perkembangan neraca perdagangan ya untuk Jawa Timur dalam periode 3 tahun terakhir ini ya bisa dilihat di grafik ya, diagram garis, di mana neraca perdagangan barang untuk Jawa Timur selama 3 tahun terakhir ini terlihat fluktuatif ya, dengan defisit yang sangat dalam terjadi pada April 2019 dengan total ekspor sebesar 1,69 miliar US dollar dan impornya sebesar 2,08 miliar US dollar, maka
Neraca perdagangan barang Jawa Timur pada Mei 2021 kembali mengalami defisit sebesar 0,39 miliar US dollar. Bila dilihat dengan bulan-bulan yang sama di tahun-tahun sebelumnya, nampak bahwa neraca perdagangan bulan Mei 2020 dan Mei 2019 ini juga mengalami defisit Ini sebesar misalnya 0,15 untuk yang 2020, sedangkan untuk yang 2019 tercatat 0,25 miliar US dollar. Jika dirinci menurut sektor pada Mei 2021, neraca perdagangan sektor migas ini tercatat mengalami defisit sebesar 443,07 juta US dollar. Sedangkan non migasnya terjadi surplus 52,45 juta US dollar. Selanjutnya kita lihat secara kumulatif secara kumulatif berarti dari bulan Januari sampai dengan Mei 2021 total ekspor Jawa Timur ini tercatat 8,87 miliar US dollar dan total impornya sebesar 10,45 miliar US dollar, sehingga neraca perdagangan barang untuk Jawa Timur pada periode Januari sampai dengan Mei 2021 ini mengalami defisit sebesar 1,59 miliar US dollar. Kondisi tersebut nampak bahwa hampir sama bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, di mana pada diagram batang terlihat neraca perdagangan Januari sampai dengan Mei 2020 ini mengalami defisit sebesar 0,25 miliar US dollar, sedangkan neraca perdagangan untuk Januari sampai dengan Mei 2019 mengalami defisit lebih dalam, yaitu sebesar 1,43 miliar US dollar. Kemudian kalau kita lihat menurut sektor, neraca perdagangan secara kumulatif Januari sampai dengan Mei 2021 di mana sektor migas maupun non migas ini mengalami defisit di mana neraca perdagangan Januari sampai dengan Mei 2021 khusus untuk sektor migas tercatat defisit sebesar 1,50 miliar US dollar, sedangkan non migasnya juga mengalami defisit sebesar 0,09 miliar US dollar. Jadi itu yang berkaitan dengan neraca perdagangan barang untuk periode Januari sampai dengan Mei. Itu yang berkaitan dengan rilis pada hari ini untuk kondisi ekspor dan impor pada bulan Mei 2021 Ini terlihat kami di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur ini sudah membuat salah satu inovasi untuk bisa mempermudah pengguna data untuk bisa mengakses data-data yang ada di kami, termasuk juga kita memberikan pelayanan dalam bentuk konsultasi, layanan dua arah yang bisa dari chat us, kemudian juga dari Davita, ini juga sangat mudah dan ini merupakan integrasi dari berbagai macam inovasi yang kami lakukan. Cukup di Google Play untuk sementara statistik Jatim, monggo diunduh supaya data-data maupun informasi yang ada di kami bisa diketahui, dan kalau ada hal-hal yang masih perlu dikonsultasikan, ini bisa kita memberikan pelayanan secara cepat.
Demikian yang bisa disampaikan pada siang hari ini untuk tanya jawab. Nanti akan difasilitasin kalau ada hal-hal yang masih perlu dipertanyakan pada rilis siang hari ini. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.